Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan menjelajahi sisi Asia Istanbul Turki yang mungkin belum banyak orang tahu. Bersiaplah untuk melihat keindahan yang tersembunyi dan pengalaman-pengalaman unik di sini. Turki, salah satu negara yang paling menakjubkan di dunia. Dari keindahan kotanya yang memukau hingga pesona sejarah dan budaya yang kaya, bersiaplah untuk menjelajahi tempat-tempat ikonik dan pengalaman yang tak terlupakan bersama Uman Channel, Turki Vlog Series. Perjalanan pertama akan dimulai di Kadikoy, sebuah kawasan yang terkenal dengan pasar lokalnya. Untuk ke sana, saya akan naik kapal penyeberangan yang menyuguhkan pemandangan indah Selat Bosforus. Melihat kota Istanbul dari laut adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saksikan bagaimana garis pantai Istanbul tergambar dengan menawan dengan perpaduan arsitektur modern dan tradisional. Untuk lebih jelas terkait bagaimana cara dan biayanya untuk menaiki kapal penyeberangan Selat Bosforus ini, teman-teman bisa cek video di pojok kanan atas ini ya. Kadikoy merupakan kawasan yang terkenal dengan pasar lokalnya. Di sini, teman-teman bisa menemukan berbagai macam makanan segar, rempah-rempah, dan oleh-oleh khas Turki. Mari kita lihat-lihat sebentar. Rasakan suasana pasar yang hidup ini, tempat lokal bergabung untuk berbelanja dan bersosialisasi. Di dalam pasar Kadikoy ini ada beberapa gereja, salah satunya gereja Ortodoks Yunani Hagia Ephemia ini. Gereja ini telah ada sejak 1694 dan sudah dilakukan pemugaran beberapa kali. Karena kebetulan sudah memasuki waktu salat zuhur, maka aku akan ajak kalian untuk sholat di Masjid Osman Aga atau Osman Aga Jami. Masjid ini dibangun pada tahun 1612 oleh Pak Osman Aga pada masa pemerintahan Sultan Ahmed I. Masjid ini juga sempat rusak parah akibat kebakaran saat tahun 1900-an. Di halamannya terdapat satu buah pohon yang sudah ditanam sejak 1880 oleh imam masjid saat itu, Mehmet Kasım Efendi. Oh ya, hampir semua masjid dan mushola di Turki memiliki tempat wudhu yang berada di luar. Selain itu, mayoritas umat muslim di sini berwudhu sambil duduk. Jadi selalu ada tempat untuk duduknya.
Setelah salat, aku lanjut mencoba tram T3. Tram yang menghubungkan Kadikoy dengan moda ini dapat dibilang unik karena masih menggunakan desain tram zaman dahulu, vintage. Saya akan naik dari Iskelejami dan harus mengantri di pinggir jalan seperti ini. Lintasan tram ini melingkar tak terputus seperti trek Tamiya dan membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk menuntaskan satu putaran. Infonya, ada 4 kereta yang aktif bersamaan di jalur ini. Pembayaran untuk menaiki tram ini adalah dengan Istanbul Card. Harganya saat itu 20 tele atau sekitar Rp10.000 untuk sekali tap. Setelah turun, aku baru sadar kalau kecepatan turun. Seharusnya aku turun di Muhurdar yang lebih dekat ke pinggir laut karena aku ingin jalan-jalan sore di pinggir laut. Sekarang aku harus jalan lebih jauh jadinya. Tapi lautnya sudah kelihatan tuh. Tadi habis turun tangga itu, turun dikit, langsung ketemu laut. Semoga di jalan tembusnya biar nggak naik lagi ke sana. Banyak banget orang piknik, guys. Kita coba menyusuri pinggir laut supaya bisa nyambung ke pelabuhan, jadi nggak usah naik tram lagi. Karena masih summer atau musim panas ketika aku rekam ini, jadi masih banyak yang suka berjemur dan bermain di taman. Termasuk hewan ini. Sekarang aku akan coba berjalan menyusuri tepian laut ini hingga kembali ke pelabuhan Kadikoy. Nah, sekarang aku sudah sampai di Kadikoy. Setelah ini aku mau pulang dulu ke rumah. Terus nanti aku ajak kalian jalan-jalan lagi ke daerah bernama Uskudar untuk salat Jumat di masjid terbesar di sana. Untuk ke Uskudar, aku akan naik lagi kapal penyeberangan dari Eminonu, dari dermaga yang sama seperti ke Kadikoy, tapi loketnya berbeda. Seharusnya satu kali tap saldo kita akan dipotong 20 TL, tapi kebetulan hari ini adalah hari libur nasional di Turki, maka semua transportasi umum milik pemerintah digratiskan. Ini sudah jadi rutinitas di sini setiap libur nasional. Kebetulan kapalnya sudah tersedia, jadi kita langsung saja naik. Di atas saya tuh mau enak kok. Di atas aja kalau mau enak. Kalau di bawah ada warung. Setelah menempuh perjalanan sekitar 20 menitan, akhirnya kapal kami bersandar di dermaga Uskudar. Uskudar adalah distrik kuno yang terletak di sisi Asia Istanbul. Lingkungan ini memiliki sejarah yang kaya sejak zaman Bizantium dan merupakan rumah bagi beberapa landmark dan tempat wisata paling penting di Istanbul. Posisi Uskudar lebih di utara daripada Kadikoy yang kita kunjungi kemarin. Dari Kadikoy ke Uskudar ini juga sebetulnya bisa ditempuh dengan bus. Cuaca hari ini sangat mendung, menurut ramalan, harusnya siang ini ada hujan turun.
Lokasi masjid yang kita tuju itu lumayan jauh dari pelabuhan ini. Kita harus naik bus 15B atau C118, lalu dilanjutkan jalan kaki sedikit. Total sekitar 30 menit. Tapi, karena masjid ini spesial dan menarik bagi saya, maka tidak ada alasan untuk tidak mengunjunginya. Akhirnya kita sampai. Yak, ini adalah Jamli Jami, masjid terbesar di Turki saat ini. Masjid ini mampu menampung 63.000 jamaah dan ruang bawah tanahnya mampu menampung 1.500 kendaraan. Masjid ini diresmikan tahun 2019 oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Menurut arsitekturnya, masjid ini menggabungkan konsep arsitektur Islam Ottoman dan tradisi lokal Denmark dan Skandinavian. Tepat di bawah masjidnya, terdapat museum seni Islam yang dapat kita kunjungi, tentunya berbayar ya. Nah, ini adalah pintu gerbang utama untuk masuk ke pelataran masjidnya dari halaman luar. Arsitektur masjid-masjid besar di Turki rata-rata menerapkan pelataran terbuka yang dikelilingi bangunan dari masjid itu sendiri, seperti yang ada di Hagia Sophia dan Masjid Biru. Ada yang tahu kenapa? Ya, seperti inilah suasana di pelataran Masjid Jamli Jami. Dari dalam sini kita bisa lihat lebih jelas kubah dari masjid ini. Masjid ini terdiri dari banyak kubah dan juga 6 menara. 4 menaranya setinggi 107 meter dan 2 lainnya 90 meter. Cukup tinggi bukan? Pelataran yang luas membuat orang-orang bisa bermain dan bersilaturahim di sini. Kadang pula terdapat bazar yang menjual pernak-pernik dan buku-buku religi. Sekarang kita berjalan ke tempat wudhu yang berada di tengah pelataran. Teman-teman yang muslim, kalau jalan-jalan ke Turki, usahakan bawa tisu sendiri ya. Karena di sini kita diharuskan pakai kaos kaki untuk sholat. Jadi begitu selesai wudhu, kakinya bisa langsung kita lap dan kaos kaki jadi tidak basah. Karena tidak semua tempat wudhu menyediakan tisu. Sudah mendekati waktunya Jumatan, sekarang aku ajak kalian masuk ke area sholat masjidnya. Pertama sekali, akan ada petugas yang mengarahkan kita untuk menyimpan sepatu kita di lemari sepatu dekat pintu masuk. Suasana di dalam masjidnya sangat hangat dan nyaman. Ornamen-ornamennya khas sekali masjid-masjid di Turki pada umumnya. Arsitekturnya memanfaatkan cahaya, warna, kaca, ornamen, dan kaligrafi dengan baik untuk membuat jamaah merasa lebih spiritual di dalamnya. Khutbahnya full bahasa Turki, jadi kalau nggak ngerti jikir aja ya. Hehe. Jujur, aku sih suka banget sama lampu-lampu ini. Sangat memberikan kesan hangat. Ngomong-ngomong, diameter dudukan lampunya berapa meter ya? Kelihatan besar banget. Saat ceramah dimulai, aku nggak rekam apapun ya. Jadi silahkan tunggu sampai Jumatan selesai. Oke, Jumatan selesai.
Ini adalah suasana doa bersama setelah sholat Jumat dan sholat sunnah setelah sholat Jumat. Ini adalah mimbar masjid, tempat di mana penceramah akan naik ke atas untuk berceramah. Kalau tinggi banget seperti ini, ngeri juga ya. Rasanya, saya nggak pernah lelah memperhatikan setiap detil yang ada di masjid ini. Semuanya mengandung seni dan corak Islami yang sangat mewah. Begitu selesai salat Jumat, jamaah perempuan dipersilahkan masuk ke ruangan utama. Seketika masjid ini menjadi tempat wisata, seperti di Masjid Hagia Sophia. Kini kita lanjut berjalan keluar untuk menjelajah tempat lain di Istanbul, Asia. Jangan lupa buang sampah yang sudah kita bawa ya. Ini adalah suasana keluar dari pelataran masjid. Cuacanya masih mendung dan basah karena baru saja selesai hujan. Banyak orang yang mengabadikan momen di halaman luar masjid ini. Selain tempatnya yang luas, laut pun dapat terlihat jelas dari sini. Ini karena lokasi masjid yang berada di perbukitan. Saya merasa sedikit beruntung karena datang di saat hujan. Ini mengingatkan saya pada suasana di kampung halaman, Bandung. Ya begitulah cerita saya di masjid terbesar di Turki saat ini, Camlıca Cami. Sekarang saya akan menuju ke pelabuhan Üsküdar untuk kembali ke tempat tinggal saya. Sisi Asia Istanbul menawarkan pengalaman yang begitu kaya dan beragam. Jangan ragu untuk menjelajahi tempat-tempat ini saat Anda berkunjung ke Istanbul. Mohon maaf kalau ada info yang salah, teman-teman bisa koreksi saya di kolom komentar ya. Sebelum kita mengakhiri video ini, saya ingin mendengar dari kalian. Adakah tempat lain yang ingin saya buatkan video POV-nya? Tuliskan di kolom komentar. Permintaan terbanyak akan saya buatkan videonya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya.